Sekali lagi, pemiskinan itu adalah dibikin oleh sistem. Dulu bisa dipakai untuk membeli 50 kg emas pada tahun 46 ketika pertama kali diberikan rupiah. Hari ini diberikan tukang parkir pun tidak mau. Maka mereka ganti gambarnya dengan Soekarno-Hatta, nolnya ditambah 2 menjadi 100.000. Yang 99.000 dari mana? Ya kan? 99.000 dari mana? Dan kalau ini kita belah 2, dibelah 4, mau saya kasih 4 mahasiswa. Kemana samannya tadi itu nilainya? Ya, ini seperti sihirnya Fir'aun yang menjadikan tali sebagai ular. Nah, orang Amerika bilang, pedagang Amerika, saya juga punya kertas sendiri, namanya greenback. Tapi kertas saya punya 10.000 kali lipat dari kertas saudara. Jadi kalau bapak ibu sekalian, adik-adik pergi ke Washington sana, ke New York, bawa uang 100.000. Belum tentu mahasiswa punya uang 100.000 kan? Harus bekerja 2 hari untuk mendapatkan uang 100.000. Pergi ke Washington, saya mau beli Coca-Cola 1 botol. Apa mereka bilang? Apa mereka bilang? Ini kertas funny, this is funny paper, gak laku. Tapi siapapun datang ke Ternate dengan $100, you punya cengkeh, berikan pada saya. Saya mau beli, you punya Coca-Cola, tapi saya minta 1 truk. Apa yang kita lakukan? Kita berikan Coca-Cola 1 truk karena mereka bilang mereka bisa yakinkan kita selembar kertas mereka 10.000 kali lipat dari lembar kertas kita. Dan mereka bilang kita punya kertas tidak laku, mereka punya kertas laku di seluruh dunia. Betul nggak? Dengan cara itulah seluruh cengkeh Ternate habis, pala Ternate habis, seluruh kekayaan Ternate habis, hanya diganti dengan byte komputer. Dengan cara itulah kemiskinan dan pemiskinan dilakukan oleh para bankir. Jadi banking is crime and bankers are the criminal. Kalau kita tadi punya uang 100.000, di sini ada 1 handphone, maka berapa harga handphone ini? Ceteris paribus kata ekonom. Maka harga handphone ini ada 100.000, ya kan? Tapi ketika ini digelembungkan menjadi 2 juta, sementara sumber daya alamnya tetap, berapa harga handphone ini? Menjadi 2 juta. Dan itu mereka bilang inflasi. Jadi inflasi adalah kebohongan. Karena uang kertas adalah penipuan, worthless, no value, dicetak makin banyak, nilainya merosot. Bebeknya mah tetap, cengkehnya tetap, palanya tetap, tapi nilai uangnya yang merosot. Semakin besar uang Anda bukan semakin kaya, semakin uang besar Anda berarti semakin miskin. Jadi itu deh. Maka ketika terjadi krismon, rupiah makin tidak laku, harus dibikin uang 100.000. Dan sekarang uang 100.000 sudah mulai tidak laku. Ibu-ibu sudah komplain kalau pergi ke pasar dengan 100.000, betul nggak Bu? Saya tidak bisa beli apa-apa ini. Maka mereka 2 pilihannya. Pilihan pertama adalah mereka akan mencetak uang 200.000, 500.000. Tapi tidak mungkin, komputer sudah nggak bisa menghitung, kalkulator nggak bisa menghitung, hang, terlalu banyak nolnya. Pilihan kedua adalah digunduli nolnya, redenominasi. Jadi redenominasi itu bukan untuk mengatasi inflasi, tapi untuk menutupi inflasi. Jadi itu adalah pengelabuan di atas pengelabuan, di atas pengelabuan, di atas pengelabuan. Uang 100.000 ini dulu ketika Pak Harto masih berkuasa menjelang jatuh itu, kalau dibelikan telur dapat 50 kilo. Masih ada yang ingat gak Bu? Kali ibu-ibu ingat pasti. 1 kilo telur harganya 2.000 rupiah. Begitu Pak Harto jatuh, dibilang ini gara-gara krismon. Uangnya sama, walaupun ini belum ada waktu itu, karena ini masih 50.000 aja udah besar waktu itu. Uang yang sama dengan telur yang sama, tiba-tiba dibawa ke pasar, saya mau beli telur. Bu, hari ini tidak dapat 50 kilo lagi, hari ini cuma dapat 13 kilo. Karena daya belinya telur sekarang 7.500. Dan hari ini kalau di pasar Ternate berapa Bu harga telur sekilo? Hari ini di Jakarta 20.000. Dan telurnya sama, 1 kilo itu isinya 16 butir, 17 butir, 18 butir, uangnya sama. Tapi hari ini kalau dibelikan telur hanya dapat 5 kilo. Kemana yang 45 kilo? Itu yang mereka rampok. Itu yang mereka rampok dengan melalui apa yang mereka sebut inflasi. Tapi sebenarnya dengan cara penggelembungan uang. Uang kertas itu dimunculkan bersama dengan konsep negara nasional plus hutang negara. You boleh merdeka tapi you miskin, rakyat penyakitan, rakyatmu bodoh. Tapi jangan khawatir, saya punya uang, sekolahkan rakyatmu, bikin pembangunan, saya kasih hutang, iya kan? Nah, jadi tugas pemerintah itu, republik, adalah satu, mengambil hutang dari bank,
menghabiskan utang itu melalui apa yang disebut APBN. Lalu dulu mereka tanya, jadi bagaimana saya membuat APBN? Jangan khawatir, sekolah kan anak-anak pintar kamu ke Berkeley, ke Chicago, ke Harvard. Mereka dididik untuk membuat pembangunan. Lalu dikasih paket hutang dan diajari kalau nggak bisa kirim konsultan seperti John Perkins dan sejenisnya. Lalu ada satu pertanyaan, bagaimana kami membayar hutang kami kalau begitu? Mereka bilang, you punya 200 juta rakyat, pajaki rakyat kalian. Pajaki rakyat kalian. Kalian punya pala, punya cengkeh, habisi hutang kalian. Karena you membayar hutang, kalau kita hutang 5 miliar dolar setiap tahun, apa mereka kasih berkoper-koper dolar? Apa yang mereka kasih ke kita? Mereka hanya mengetik di komputer 5 miliar dolar, ting, masuk ke Bank Indonesia. Nanti Bank Indonesia tinggal kirim ting ke Bappenas, Bappenas ting ke departemen-departemen itu. Tapi ketika kita mau membayar hutang mereka, bisa kita mengetik di komputer 5 miliar dolar, ting, dibiarkan ke Bank Dunia? Gak bisa, you mesti punya devisa. Dari mana kalian punya devisa? You mesti beli dolar kami. Caranya ke bank hutang kalian, habisi boksit kalian, habisi mineral kalian. Betul nggak? Nah, jadi itulah yang terjadi di dalam sistem Fir'aun sekarang ini, bahwa pemerintah itu didesain hanya untuk mengambil hutang dari bank, menghabiskan melalui APBN dan proyek, kemudian memajaki rakyat. Karena itu pajak semakin hari semakin tinggi, semakin banyak, semakin tinggi, semakin banyak. Sekali lagi, pemiskinan itu adalah dibikin oleh sistem.